Tes udah jam 1.15. Sebelumnya aku mau cek sound dulu. Suara aku udah masuk belum ya? Udah Bang. Oke, kita langsung aja mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai database normalization, yang mana itu merupakan lanjutan dari kelas database design yang diadakan kemarin Senin malam ya. Nah, sebelumnya aku bakal recap dulu yang materi kemarin gimana. Ini aku share screen dulu ya. Nah, ini nanti PPT-nya aku bagi dulu karena aku lupa upload ke Drive ya. Nah, kemarin kita udah belajar mengenai apa itu entitas, atribut, dan juga relasi dalam basis data. Nah, kemarin kita udah belajar relasi itu ada kardinalitasnya itu apa aja. Pertama ada one to one, terus ada one to many, sama many to many. Kalau untuk one to many kemarin contohnya itu adalah toko dengan produk. Nah, satu toko itu dapat memiliki banyak produk yang dijual. Contohnya ini kemarin kita ngambil case di aplikasi Tokopedia ya, di mana satu buah toko itu dapat menjual banyak produk. Kalau kita gambarkan, dia akan membentuk seperti mana kemarin diagramnya di sini, yang one to many ya. Nah, ini contohnya ini ada satu toko, ini jual produk satu, produk dua. Terus ini ada satu toko, ini jual produk tiga. Terus ini contohnya ada satu toko, dia nggak jual produk sama sekali, dia belum nambahin produk. Terus ini ada satu toko punya produk 4, produk 5. Nah, contohnya misal seperti itu. Terus kalau yang many to many kemarin contohnya itu ada dalam setiap transaksi kita dapat membeli banyak produk. Lalu sebuah produk itu dapat dibeli dalam banyak transaksi. Nah, dalam relasi many to many ini kita perlu membuat satu buah tabel yang mana dia berguna untuk menghubungkan antara relasi tersebut, karena relasi many to many ini tidak dapat digambarkan di dalam tabel basis data. Sehingga kita perlu satu tabel pivot yang mana dia akan menghubungkan kedua entitas tersebut. Nah, terus kemarin kita kelewatan sebenarnya untuk relasi banduan. Sebenarnya kemarin aku mau jelasin di bagian subtype supertype ya. Cuman nanti aku bakal jelasin lagi yang subtype. Nanti aku bakal jelasin yang subtype supertype. Nah, untuk banduan itu sebenarnya contohnya itu jarang banget ditemui ya. Biasanya itu misal kita itu punya tabel user itu banyak banget gitu. Field-nya ada banyak banget. Nah, kita tuh pingin mecah dia jadi tabel yang kecil-kecil kayak gitu. Misal di user ini ada, kita bisa tambahin aja di sini. Awalnya itu seperti ini ya. Ini nggak ada dulu. Nah, misal ada address, itu isinya ada street sama country-nya. Nah, misal kita itu ingin ngelompokin si street sama country ini sebagai address. Nah, kita bisa buat tabel sendiri. Itu namanya misal user address, terus kita kasih relasi ke sini. Nah, ke si user address-nya, user dengan si user address, kita kasih relasi, terus nanti ini kita untuk user ID ini kita jadikan sebagai atribut yang unik, sehingga dia akan menjadi memiliki relasi one to one. Ini kalau one to one harusnya yang ini ya. Kita ganti. Nah, ini kita bisa ganti yang nggak ada tandanya kayak gini. Kalau yang ada 3 kayak gini itu artinya dia many. Nah, ini contoh untuk one to one-nya seperti ini. Nah, contoh lainnya itu ada di dalam subtype dan supertype yang nanti akan kita jelaskan. Nah, selanjutnya dari relasi tersebut, setelah kita belajar tentang relasi,
ada yang kita perlu belajar mengenai key yang ada dalam basis data. Nah, itu contohnya itu ada primary key dan foreign key. Kemarin sebenarnya udah aku singgung sedikit ya, di mana setiap tabel itu harus memiliki yang namanya primary key, dan dia juga jika kita memiliki relasi, kita dapat memberikan yang namanya foreign key. Nah, di sini kalau kita lihat definisinya, primary key itu merupakan kolom atau kombinasi kolom yang secara unik mengidentifikasi setiap baris atau catatan dalam sebuah tabel. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dari definisinya, kolomnya itu bisa aja nggak cuma satu aja. Kalau kemarin kan aku nyontohin ini primary key-nya cuma satu aja ya, itu ada unique ID. Nah, sebenarnya kita itu bisa menggunakan kombinasi kolom juga sebagai primary key. Cuman aku di sini nggak gunain hal tersebut karena kalau pakai kombinasi kolom itu waktu kita melakukan query SQL itu bakal lebih susah. Makanya aku bikin yang namanya unique ID di masing-masing table. Nah, sebenarnya kalau kita lihat di transaction detail, kita itu bisa aja menghapus unique ID-nya ini sehingga primary key-nya itu ada dua, yaitu transaction ID dan product ID. Ini salah satu contohnya. Terus kita lanjut lagi ke foreign key. Untuk yang foreign key itu merupakan kolom dalam sebuah tabel yang mencerminkan primary key di tabel lain. Nah, foreign key ini digunakan untuk membangun hubungan antara tabel dalam relasi basis data. Contohnya yang kemarin ini ya, udah kita buat toko dengan produk karena dia punya one to many, karena dia punya relasi one to many, di sini kita perlu berikan yang namanya atribut sebagai foreign key, yaitu ID toko. Nah, untuk cara peletakan atributnya, kita akan atribut foreign key-nya di mana, kita akan bahas lebih lanjut setelah ini. Nah, setelah kita membahas ini, kita akan belajar yang namanya mapping table. Nah, di dalam mapping table sebenarnya itu kita kalau membuat table itu harus memastikan namanya itu menggunakan jamak ya teman-teman. Nah, kalau kemarin ini kita sementara nggak pakai yang jamak dulu karena ini pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Indonesia kita susah bikin jamaknya. Nah, seharusnya kita itu kalau bikin table itu diharapkan namanya itu jamak ya. Contohnya misal ada user, ini namanya users. Terus product, kalau bahasa Inggris jadinya products. Nah, kalau bikin basis data itu kalau saran aku, kita pakainya bahasa Inggris aja biar lebih mudah ya mengidentifikasi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang jamak, kita bisa tambahin S di belakangnya. Nah, penggunaan bahasa Inggris ini sebenarnya menurut aku cukup harus digunakan karena ada beberapa DBMS itu yang memang kalau misal kita membuat sebuah tabel, misal kita nulisnya produk gitu, otomatis dia itu kayak nambah S sendiri. Contohnya itu kalau kita menggunakan DBMS atau SQL, namanya itu MongoDB, nah itu dia otomatis akan terbentuk, akan ketambahan S sendiri di tabel, atau kalau di MongoDB namanya collection. Nah, seperti itu. Itu mungkin sekedar apa namanya untuk penamaan tabel. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai mapping table pada relasi-relasi yang tadi. Sebenarnya ini kita udah sempat bahas kemarin, tapi kita bahas ulang lagi supaya lebih masuk aja materinya. Nah, dalam mapping table ini, jika kita memiliki one-to-one relation, kita itu bisa memberikan foreign key ke dalam tabel yang sebagai informasi tambahan tadi. Contohnya kan tadi user ada street sama country ya awalnya. Nah, terus mau aku pisah supaya dia itu kayak informasi tambahannya itu nggak nyatu sama si user tadi. Nah, ini contohnya kita bisa pisah ke satu tabel namanya user address, terus kita bisa tambah foreign key ke tabel yang barusan kita buat tadi. Kita beri nama atributnya untuk foreign key-nya yaitu user ID. Sebenarnya untuk one-to-one relation ini banyak sekali caranya. Ada yang menggunakan caranya itu memberikan foreign key-nya itu di bagian tabel usernya ini. Ada juga yang memberikan foreign key-nya ke tabel tambahan ini yaitu user address. Nah, kalau aku sendiri lebih prefer menggunakan yang
menaruh foreign key-nya di bagian user address ini karena apa? Dengan menggunakan foreign key di sini, kita itu jika semisal kita punya informasi tambahan lagi nih tentang user yang ingin kita kelompokkan. Misalnya user itu punya, ini contoh ngasal aja ya. Misal user itu pasti memiliki mobil satu ya. Nah, ini kita bisa nambahin satu tabel, misal mobil, nama mobilnya apa, terus platnya apa gitu misalnya. Terus nanti kita kasih satu foreign key user ID juga. Nah, terus kita beri dia constraint unik kalau kita membuat basis datanya itu kalau kita membuat basis datanya itu dalam bentuk label, kita harus memberikan constraint unik supaya memastikan dia itu one to one. Nah, mungkin contohnya seperti itu. Kenapa kok hal itu harus dilakukan menurut aku? Karena kalau kita ada informasi tambahan, kita nggak perlu merubah-rubah tabel utamanya, yaitu tabel usernya. Sehingga ini jauh lebih gampang, kita tidak perlu mengubah kode kita, yang mana hal itu sesuai dengan prinsip dari Solid Principle. Kalau kita telah belajar, kalau bagi kalian yang udah semester 4, pasti kalian tahu di Solid Principle itu O-nya itu, kalau nggak salah, tentang yang O-nya ya, yang open close kalau nggak salah. Nah, itu kita itu harus membuat sebuah kode supaya dia itu tidak mengubah kode yang lain. Sehingga kalau contohnya di sini kita punya informasi tambahan, kita nggak perlu mengubah si usernya ini. Gitu teman-teman. Kalau misalnya kita tambah foreign key di sini kan otomatis kita nambah tabel, kita nambah foreign key lagi di user. Artinya nambah lagi, misal user address ID, terus tadi apa namanya ada car ya. Misal kita tambah car ID kan gitu, setiap ada tambahan informasi tambahan kita bakal nambah si tabel utamanya. Hal itu menurutku sangat tidak bagus dilakukan. Selanjutnya ada mapping one to many relation. Untuk one to many relation itu seperti yang kemarin udah aku kasih tahu, contohnya itu toko punya banyak produk. Toko bisa menjual banyak produk setiap toko. Nah, kita bisa letakkan foreign key itu di bagian tabel yang many. Kalau toko ini kan one-nya, kalau produk ini kan many. Soalnya satu toko dapat memiliki banyak produk. Seperti itu. Nah, terus kalau yang many to many relation, seperti yang kemarin udah aku bilangin, itu kita perlu membuat satu buah tabel tambahan, itu diberi foreign key dari tabel yang ingin kita hubungkan tadi, misal transaction dan produk. Dalam satu transaksi kita dapat membeli banyak produk. Nah, dan setiap produk ini dapat dibeli dalam banyak transaksi. Artinya kita perlu membuat satu buah tabel khusus, itu isinya yaitu foreign key-nya. Di sini contohnya ada transaction ID dan product ID. Next-nya lagi, kita akan belajar mengenai supertab dan subtab. Nah, contoh dari subtab supertab ini, semisal ya kita itu punya pengguna itu ada guru sama murid. Nah, guru sama murid itu pasti memiliki atribut yang berbeda karena guru itu punyanya itu bukan, contohnya ini kalau murid itu punyanya NIM ya, kalau guru punyanya NIP. Nah, dari guru dan murid itu kan punya atribut yang berbeda, tapi sebenarnya dia sama-sama user di sini. Nah, contoh subtab supertab ini sebenarnya itu sama seperti kalau kita belajar di pemrograman berbasis objek, itu ada yang namanya inheritance ya. Itu ada kelas superkelas, terus ada kelas anaknya. Nah, kelas anaknya itu ibaratnya seperti teacher dan student ini, terus kelas supernya ada user. Nah, dalam mapping supertab dan subtab itu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu kita hanya perlu membuat supertabnya aja atau superkelasnya aja. Nah, untuk superkelasnya aja itu artinya kita akan menulis semua atribut anak-anaknya juga di dalam sebuah supertabnya tersebut. Terus nanti kalau misalnya kita nggak butuh atributnya gimana? Ya kita tinggal kosongin aja. Terus nanti kita perlu nambahin satu atribut lagi, kita
bisa kasih nama user type gitu. Nanti kita bisa isi teacher atau dia student. Kalau dia teacher artinya si NIP-nya ini nggak boleh kosong. Kalau misalnya dia student artinya si NIM-nya ini nggak boleh kosong dan NIP-nya boleh kosong kayak gitu. Itu cara pertama. Cara kedua, kita itu bisa membuat dalam dua buah tabel yang berbeda. Nah, di sini kita membuat subtab-nya itu menjadi masing-masing tabel. Ini agak cukup berbeda dengan konsep inheritance ya. Artinya kita kalau di sini, kalau di PBO, di pemrograman berbasis objek, artinya kita akan membuat dua kelas berbeda. Sebenarnya dua kelas, dan padahal dua kelas berbeda itu sebenarnya ada memiliki keidentikan, yaitu dia memiliki nama, gender, dan tanggal lahir. Terus apa namanya, yang menjadi pembeda itu ada NIP dan NIM. Nah, ini kita bisa membuat dua tabel yang berbeda. Ini user tab kalau sudah kita buat apa namanya dua tabel yang berbeda, kita bisa hilangkan sebenarnya ini lupa menghapus ya tadi. Nah, terus ada juga cara yang lain. Itu yang ketiga, kita tetap apa namanya bikin super kelasnya, terus kita bikin anak-anak kelasnya seperti ini. Nah, kita berarti artinya tetap bikin apa namanya satu tabel user, yang mana user ini berisi atribut-atribut yang sama yang apa dimiliki oleh keduanya. Contohnya itu kan tadi ada nama, gender, dan tanggal lahir. Itu kan teacher dan student sama-sama punya ya. Cuman yang membedakan ada NIP dan NIM. Nah, terus setelah itu di tabel supertab-nya itu kita bisa tambah yang namanya foreign key tadi, teacher ID sama student ID. Lalu kita juga bisa membuat dua buah tabel khusus apa untuk menampung teacher dan studentnya itu. Teachernya hanya berisi NIP, terus studentnya hanya berisi NIM karena atribut yang sama tadi udah kita pindah ke dalam supertab-nya. Nah, di sini ini sebenarnya ada relasi one to one juga. Benar, guys. Di sini ada relasi one to one antara teacher ID antara user dengan teacher, terus ada user dengan student. Nah, di sini sebenarnya kalau di basis data itu, kalau di Oracle ya, itu ada yang namanya ARC. Ada yang namanya ARC, di mana dia itu punya foreign key, terus dari apa namanya dari relasi antara dua entitas ini, kita itu hanya bisa mengisi salah satunya aja. Misal di sini kan ada namanya teacher ID dan student ID. Nah, jika dia itu user yang termasuk teacher, maka yang bisa diisi itu cuma yang teacher ID-nya aja. Yang student ID-nya itu nggak bisa diisi. Kalau misalnya dia usernya termasuk student, kita hanya bisa ngisi student ID-nya aja. Kayak gitu. Nah, terus ini kita juga perlu memberikan apa constraint unik supaya dia menjadi one to one. Sebenarnya masih ada satu atau dua cara lagi terkait mapping supertab dan subtab. Biasanya aku malah menggunakan cara itu bukan cara ini ya. Karena kalau kita perhatikan cara ini itu kadang ada masalah dengan solid principle. Jika semisal tipenya itu nambah lagi, misal bukan teacher dan student, bisa aja kita tambah lagi namanya employee. Dia sebagai karyawan di, misalkan kalau kita teacher, student, dan employee, artinya ini kan sistem basis data untuk, biasanya itu untuk apa namanya sistem yang pendidikan gitu ya. Contohnya seperti Siap Undip gitu misalnya, dia ada teacher, student, sama satunya karyawan biasa. Nah, kalau misalnya kita menambahkan type di sini, artinya kita akan merusak si superkelasnya ini. Kita perlu menambahkan sebuah foreign key baru lagi, lalu kita menambahkan table lagi. Nah, menurutku ini apa namanya hal seperti ini nih tidak baik dilakukan. Kalau misalnya apa namanya di Oracle itu dia memang caranya seperti ini. Nanti dia itu ada kelebihan dan kelemahannya.
Nah, kalau misalnya kita ingin supaya kodenya itu tidak perlu banyak mengubah, kita bisa aja membuat seperti ini. Jadi untuk foreign key-nya kita jangan letakkan di superclass-nya, tapi kita letakkan di kelas. Kita bisa letakkan di tabel anaknya. Misal seperti ini. Nah, kita bisa dengan cara seperti ini. Nah, ini ada typo. Terus di user-nya kita bisa tambah user type. Nah, kita bisa melakukan cara seperti ini juga. Cuman kalau di sini, jujur aja, kalau misal kalian di pelajaran basis data, aku nggak rekomendasiin kalian pakai ini, karena kalian bisa dimarahin sama Bu Beta nanti. Karena nggak sesuai dengan yang ada di Oracle. Nah, kalau ini aku sebenarnya belajar kenapa sih kok diubah kayak gini. Nah, ini aku diajarin sama seniorku waktu aku megang project itu bicara karena katanya lebih baik seperti ini. Nah, kalau dipikir-pikir memang lebih masuk akal lebih baik seperti ini karena jika kita menambahkan sebuah tipe baru, kita nggak perlu mengubah si superclass-nya atau supertype-nya. Kita bisa nambah seperti ini, misal ada employee. Nah, dia punya atribut apalah, nggak tahu namanya. Misal, nggak usah dulu. Nah, kita bisa nambahin satu, kalau misalnya ada tipe baru, kita bisa melakukan seperti ini. Sehingga nanti kita nggak perlu mengubah si tabel yang supertype-nya ini, sehingga kita hanya perlu menambahkan tabel baru untuk subtype-nya aja. Gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan belajar yang namanya normalisasi basis data. Bentar, kok ini ada yang salah. Oh ya, sebelum kita masuk ke normalisasi basis data, kita akan belajar yang namanya ketergantungan atribut dalam tabel. Nah, dalam ketergantungan itu ada yang namanya, pertama itu ada ketergantungan fungsional. Ketergantungan fungsional itu merupakan ketergantungan yang terjadi ketika nilai atribut dalam tabel secara fungsional tergantung pada nilai atribut atau kelompok atribut lain dalam tabel yang sama. Nah, ini mungkin bagi kalian yang barusan belajar, mungkin kalian akan kebingungan ya. Nah, dari ketergantungan fungsional ini, sebenarnya contohnya itu seperti ini. Misal, product name ini, dia bergantung dengan si ID. Terus product description itu bergantung dengan si ID. Artinya, jika kita akan mencari ID-nya itu apa, kita bakal tahu si product name-nya itu apa. Mungkin agak, apa namanya, kalau kalian yang baru pemula mungkin agak bingung ya. Nah, nanti kita lanjut. Nanti kita akan lihat ketergantungan ini biasanya akan sangat terlihat ketika kita belajar yang namanya normalisasi. Terus ada juga yang namanya ketergantungan parsial. Nah, kalau di ketergantungan parsial itu contohnya itu ada primary key yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih kolom. Contohnya di sini ada transaction ID dan product ID. Ini mirip sekali dengan tabel yang ini ya, transaction detail ini. Dia ada transaction ID dan product ID. Nah, terus di dalamnya itu ada product name sama jumlah item yang dibeli. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa ada satu buah atribut yang hanya bergantung dengan sebagian primary key-nya aja. Contohnya di sini kan kita punya dua buah primary key ya. Nah, sedangkan di sini ada satu buah atribut yang bergantung hanya dengan si product ID-nya aja. Dia nggak bergantung dengan transaction ID. Nah, hal ini disebut sebagai ketergantungan parsial. Nah, ketergantungan parsial 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 ini disebut sebagai ketergantungan par
Kenapa kok si product name ini nggak berhubungan dengan transaction ID ya? Contohnya ini tadi kan kita ada di transaction detail. Misal, kalau kita lihat dia strukturnya mirip dengan transaction detail. Nah, si product name ini seharusnya dia kan tidak bergantung dengan si transaction ID dan product ID. Dia hanya bergantung dengan si product ID-nya aja. Karena sebenarnya kita bisa lihat si namanya itu akan ada di tabel product. Terus ada ketergantungan transitif juga. Nah, kalau ketergantungan transitif itu ada atribut yang bergantung dengan atribut non primary key. Contohnya di sini ada sebuah tabel itu isinya nib, teacher name, subject ID sama subject name. Di sini nib itu berfungsi sebagai primary key. Nah, kalau kita lihat di sini si subject name ini bergantung dengan si subject ID. Namun si subject ID ini bergantung juga kepada nib, sehingga dia dinamakan ketergantungan transitif. Kalau si subject name ini, benar. Kalau si subject ID ini dia bergantung dengan nib, dan dia ini kalau kita lihat dia juga bukan atribut kunci juga, sehingga dia dinamakan ketergantungan transitif. Atribut kunci di sini contohnya itu primary key ya maksudnya. Nah, mungkin kita keep dulu, mungkin kalian masih agak bingung ketergantungan parsial, transitif, dan lain-lain itu gimana. Kita bisa lanjut dulu ke normalisasi, karena nanti kita akan menggunakan konsep ketergantungan itu pada normalisasi. Kenapa sih kita perlu melakukan normalisasi dalam basis data? Dalam normalisasi basis data, kita itu diperlukan untuk mengurangi redundansi data, menghindari anomali, dan memastikan integritas data. Nah, dengan normalisasi data ini, kita bisa meminimalkan kerugian dan efisiensi penyimpanan dan manipulasi data. Contohnya ketika kita melakukan query, itu kita bisa aja lebih mudah, terus tidak ada sesuatu yang duplikat di sana, sehingga kita tidak memakan banyak memori dalam basis data. Ini kita akan lanjut dulu ke normalisasi pertama. Dalam normalisasi pertama itu, kita harus memastikan bahwa setiap kolom itu hanya memiliki satu nilai pada setiap baris, dan setiap baris harus berbeda dengan baris lainnya. Contohnya di sini ada sebuah tabel, itu isinya ID, name, email, sama address. Di sini kalau kita lihat, si address itu nilainya itu ada dua. Ada Jalan Dewi Sartika Timur dan Jalan Dewi Sartika Barat. Nah, dalam basis data itu kita tidak boleh menyimpan lebih dari satu value di dalam satu kolom, sehingga kita perlu memecah tabel menjadi seperti ini. Nah, ini kita akan pecah tabelnya menjadi ID, terus ini namanya ada Faisal Hussein, email Saint Faisal, Jalan Dewi Sartika Timur, terus kita pecah lagi di bawahnya ada Jalan Dewi Sartika Barat. Seperti itu. Kalau kita lihat dari antara baris ini, kita lihat bahwa antara baris ini berbeda ya. Kita bisa lihat bahwa ada Jalan Dewi Sartika Timur dan Jalan Dewi Sartika Barat yang membedakan antara dua baris ini. Sehingga dia memenuhi normalisasi pertama. Terus selanjutnya ada normalisasi kedua. Dan normalisasi kedua ini hubungannya itu dengan ketergantungan parsial yang tadi sudah dijelaskan. Dalam normalisasi kedua ini, tabel itu harus dalam keadaan normal 1 NF terlebih dahulu. Kita bisa lihat di sini tidak ada multiple value dalam satu atribut, sehingga dia dikatakan telah memenuhi normal pertama. Dan kalau kita lihat pun, dari sini antara barisnya pun juga sudah berbeda, artinya dia memenuhi normal pertama. Nah, selanjutnya kita akan cek di sini ada sebuah primary key. Primary key-nya itu merupakan kombinasi seperti tadi, ada transaction ID dan product ID. Kita tahu kalau si product name itu
bergantung hanya dengan product ID saja, bukan dengan transaction ID. Karena si product name itu kalau kita lihat tadi seharusnya dia ada di table product ya, nggak ada di transaction detail, sehingga dia berhubungannya hanya dengan si product ID. Dia hanya memiliki ketergantungan dengan si product ID saja, tidak dengan transaction ID. Nah, jika dia hanya bergantung dengan sebagian primary key-nya aja, karena primary key-nya di sini ada 2, kita bisa sebut dia itu memiliki ketergantungan parsial. Terus yang number of item, kenapa kok dia tidak bergantung dengan product ID? Karena kalau kita lihat di transaction detail itu, number of item ini menunjukkan bahwa dia itu ketika membeli itu jumlah itemnya itu berapa. Misal di sini mau beli ini ya, laptop Asus jumlahnya 3. Terus di bawahnya lagi ada laptop Asus jumlahnya 2. Itu dia bukan merupakan, dia tidak bergantung dengan product ID, karena kalau kita lihat ini adalah number of item itu adalah jumlah ketika kita melakukan transaksi, bukan jumlah ketika jumlah si produk itu. Kalau jumlah si produk itu stoknya sekarang ada berapa, itu akan masuk ke dalam yang namanya stok di sini. Terus ada normalisasi. Nah, untuk normalisasi kedua ini, kita perlu memecah si tabelnya itu menjadi 2. Yang tadinya bergantung secara parsial, kita pindah ke dalam satu tabel baru. Kita bisa kasih nama, mungkin kasih nama products, ada product ID, product name. Terus tadi kita tinggalkan si product ID-nya ke sini, dia sebagai foreign key. Terus ada juga normalisasi ketiga. Nah, kalau normalisasi ketiga, setiap tabel itu harus dalam keadaan normal 2NF terlebih dahulu. Sehingga kita harus memastikan bahwa dalam tabel ini tidak ada yang namanya ketergantungan parsial pada atributnya. Di sini kalau kita lihat, semuanya ini bergantung dengan NIP ya, kecuali si departemen name. Nah, tapi kalau kalau yang namanya bergantung parsial itu pastinya ada 2 kombinasi atau lebih dari si primary key-nya. Nah, di sini contohnya itu primary key-nya adalah NIP. Si departemen ID, teacher name, dan departemen name itu hanya merupakan atribut non-primary. Nah, si departemen ID ini, dia bergantung dengan si NIP. Nah, kalau kita lihat di sini, departemen name ini sebenarnya dia tidak bergantung dengan NIP ya, karena jika kita lihat aja, misal kita ubah si departemen ID-nya. Misal kita ubah si departemen ID-nya ini, namanya itu berubah. Di sini misal jadi departemen apa ya? Fisika misalnya. Nah, kalau misalnya departemen name ini yang satu yang dengan departemen ID ini berubah, maka kita harus mengubah si atribut yang departemen ID-nya tadi yang satu, kita perlu ubah departemen name-nya itu menjadi fisika. Nah, di sini ada sebuah problem ya. Nah, kita harus selesaikan masalah ini supaya tidak terjadi, kita tidak perlu mengubah-ubah datanya. Nah, kita bisa menyelesaikan problem ini dengan cara membuat satu buah tabel lagi, seperti yang normalisasi 2, kita bisa ubah tabel, kita bisa nambah satu tabel lagi, mungkin namanya departments, kita beri departemen ID, terus departemen name-nya apa, informatika, terus di sini kita tinggalkan satu buah foreign key di dalam tabel apa ini namanya, mungkin kita kasih nama course ya, atau kita kasih nama teacher aja deh, kita kasih nama teacher. Nah, ini kita perlu meninggalkan foreign key-nya di tabel teachers. Sebenarnya kalau kita lihat normalisasi 2 dan 3 itu sebenarnya hampir mirip,
Hanya saja kalau tadi normalisasi 2 itu ketergantungannya itu parsial ya. Nah, ketergantungan parsial ini sebenarnya sangat berbahayanya itu contohnya seperti tadi ya. Misal si produk ID 1 itu harusnya produk name-nya itu misal terjadi perubahan. Jadi laptop Mac misalnya. Nah, si produk ID yang produk name yang dengan produk ID 1 itu kita juga perlu ubah lagi menjadi laptop Mac. Nah, dengan cara seperti ini kita akan repot mengganti-ganti data, makanya itu kita perlu membuat dia dalam satu buah tabel khusus, supaya jika ada pergantian data seperti itu tidak akan merusak, kita tidak perlu mengupdate satu-satu untuk produk name-nya. Yang normalisasi 3 itu sebenarnya juga sama ya. Kita kalau misalkan departemen name-nya ini misalnya berubah, misal dari informatika jadi fisika, kita artinya harus mengganti semua yang departemen ID-nya 1 itu menjadi fisika. Nah, kita perlu mengubahnya menjadi satu buah tabel baru supaya dia tidak memiliki ketergantungan seperti ini. Kita akan hilangkan ketergantungan transitifnya agar dia sesuai dengan normalisasi ketiga. Nah, sebenarnya untuk normalisasi sendiri itu ada lagi yaitu BCNF, 4NF, dan 5NF. Cuman BCNF, 4NF, dan 5NF ini jarang kita temui kasusnya. Mungkin di pertemuan ini aku nggak akan bahas, kalian mungkin bisa belajar sendiri di kuliah basis data, karena normalisasi 1, 2, 3 itu sebenarnya sudah sangat cukup untuk membuat database kita normal. Selanjutnya kita akan coba juga dengan data seperti ini. Kita akan normalisasi 1, 2, dan 3. Kalau tadi kan kita hanya menggunakan contoh-contoh kecil ya. Nah, di sini kita akan coba langsung dengan menggunakan data, kita akan mencoba study case-nya langsung, sehingga kita akan mencoba dari 1, 2, sampai 3. Mungkin di sini sebelumnya ada yang mau tanya dulu nggak? Barangkali ada yang masih bingung. Kalian tanya aja guys, nggak apa-apa. Ini basis data ini cukup sulit ya teman-teman. Karena kalau aku bilang ini banyak yang dapat nilainya tuh nggak dapat A, dia banyak yang dapat B sama C untuk basis data ini. Nah, konsep-konsep fundamental seperti ini kita tuh sangat penting untuk kita itu harus belajar basis data ini dengan benar supaya kalau contoh aja ya, kalau kita misalnya sebagai backend engineer, kita itu akan membuat aplikasi, tapi basis data kita itu salah. Kalau basis data kita salah, kita akan susah dalam membuat kodenya atau kita susah dalam melakukan query atau pencarian datanya. Terus kalau misalnya basis data kita salah, kita mau benerin juga, itu kita harus benerin tuh banyak banget. Nggak cuma benerin basis datanya, kita perlu benerin query-nya juga. Karena basis data ini emang hal yang sangat dibutuhkan dan hal yang sangat dasar kalian itu harus bisa kalau kalian ingin menjadi seorang backend engineer kayak gitu. Kalau kita hanya membenarkan basis datanya aja itu tidak bisa dilakukan seperti itu saja karena kita perlu mengubah query-nya juga kalau semisal kita melakukan kesalahan dalam desain basis data. Maka dari itu kita harus mengurangi kesalahan itu dengan cara melakukan normalisasi tadi. Selanjutnya di sini mungkin ada yang tanya nggak nih, kalau aku tunggu sampai 155. Kalau nggak, kita akan coba ke study case selanjutnya, supaya kalian lebih paham ya. Ke 155. Sampai 156 deh. Kalau ada yang tanya, langsung aja on mic atau raise hand, terserah. Bentar ini yang salah. Kita akan coba pakai study case lain.
Udah 156, mungkin aku lanjut lagi ke studi case selanjutnya. Nah, contohnya di sini tadi ada sebuah tabel, itu isinya ada order number, customer name, customer address, dan product. Di sini untuk order number 1, itu customer name-nya contohnya Faisal, customer address-nya itu Jalan Dewi Sartika. Terus di dalam produk ini terdapat multiple value. Dia dalam bentuk array ya, ini contohnya. Kalian pasti udah belajar array di semester 2. Nah, contohnya di sini di dalam array itu ada sebuah objek, isinya itu product code, terus product name, terus ada number of item, ada order price, dan product price. Order price ini maksudnya adalah harga ketika produk itu sedang dibeli. Kalau product price ini harga terbaru yang saat ini. Kalau kita lihat di sini, database-nya ini anomali ya, karena di sini kita lihat terdapat yang namanya multiple value dalam satu atribut. Dia ada macam-macam. Di sini dia membeli 2 produk contohnya. Terus yang di bawah ini dia membeli 1 produk. Terus ini dia membeli 1 produk. Nah, dari database yang tidak normal seperti ini, kita perlu ubah terlebih dahulu ke 1NF. Ke 1 normal, one normal form. Contohnya seperti ini. Kita akan keluarkan yang tadinya di dalam produk ini, kita akan keluarkan dia sebagai atributnya. Jadi kita akan tambah product code, terus product name, number of item, order price, dan price ke dalam tabelnya. Jadinya seperti ini. Kita bisa tambah product code, product name, number of item, order price, dan product price-nya ke dalam sebuah tabel yang baru. Setelah itu, kita bisa pindahkan value-nya yang tadi itu ke bawah. Kita tadi kan dia customer name-nya Faisal, customer address-nya Jalan Dewi Sartika Timur, itu kan beli 2 buah produk. Produk code-nya ada LA dan LM. Nah, ini kita bisa tuliskan dia menjadi 2 baris seperti ini. Kalau yang tadinya 1 baris tapi di dalam produk ada multiple value, kita ubah dia menjadi 2 baris. Sehingga di sini multiple value-nya telah hilang dan dia telah memenuhi 1 normal form. Kalau di one normal form itu kita juga harus memastikan bahwa setiap barisnya ini dia harus harus berbeda, tidak boleh sama. Kita kalau bisa lihat di sini antara barisnya itu beda ya, karena kita bisa lihat order number-nya itu beda, terus produk code-nya yang dibeli itu juga beda. Terus kita lanjut lagi ke yang 2NF. Pada 2NF ini kita harus mengurangi ketergantungan parsial dalam atribut tersebut. Di sini kalau kita lihat itu ada, kalau kita bisa lihat sebenarnya itu ada 2 buah kombinasi primary key, yaitu order number dan product code. Kalau kita lihat di sini ada 2 kombinasi primary key. Terus kalau bisa kita lihat lagi, di sini ada ketergantungan parsial, yaitu customer name dan customer address dengan si order number. Dia hanya bergantung dengan si order number aja. Terus ada juga yang product name, terus product price ini juga bergantung sebagian hanya dengan product code. Sedangkan si number of item dan order price ini dia bergantung dengan keduanya. Sehingga di sini kita perlu menghilangkan ketergantungan parsial yang ada. Kita dapat ubah menjadi tabel terpisah ya. Kita bisa lihat di 2NF di sini. Kita akan biarkan yang sebelumnya itu dia di order number ini ya. Sebelumnya dia itu hanya sebagai, dia itu bergantung dengan keduanya, order number dan product code. Oke, sorry. Ya, harusnya product code, teman-teman. Product code, LA, LM, LA, LM. Nah, kita akan buat tabel terpisah untuk yang
memiliki ketergantungan parsial. Contohnya tadi ada customer name dan customer address, dia memiliki apa namanya ketergantungan parsial dengan si order number ini, sehingga kita buat sebuah tabel khusus tersendiri. Terus di sini juga ada yang produk tadi, product name dan product price, dia memiliki ketergantungan parsial ya. Terus kita akan pisahkan menjadi sebuah tabel tersendiri. Seperti ini. Nah, setelah itu kita dapat lihat di sini sudah tidak ada ketergantungan parsial ya, karena kita udah pindahin semua tabel yang kita udah pindahin yang parsial tadi ke dalam sebuah tabel khusus. Oke, sorry, ini harusnya gini ya, karena si product name tadi memiliki ketergantungan parsial dengan si product code, artinya kita perlu membuat satu buah tabel baru. Seperti ini. Ini yang customer name dan customer address punya ketergantungan parsial dengan si order number, artinya kita perlu buat satu tabel baru. Selanjutnya kita akan analisis di 3NF. Kita akan cek dari ketiga tabel ini, mana yang memiliki ketergantungan transitif ya. Nah, dari ketergantungan kan tadi kan pada 2NF kita menyelesaikan ketergantungan parsial. Sekarang kita akan menyelesaikan ketergantungan transitif. Di sini kalau kita lihat sudah tidak ada ketergantungan transitif pada yang tabel ini. Misal ini kita namai tabelnya transaction detail, terus ini misal kita namai sebagai products. Di sini tidak ada ketergantungan transitif. Nah, kalau kita lihat di sini itu sebenarnya ada yang namanya ketergantungan transitif. Kalau kita lihat si customer name dan di sini ada customer address, itu dia bergantung dengan customer name saja, tidak bergantung dengan si order number. Maka dari itu, di sini terdapat sebuah ketergantungan transitif, maka dari itu kita perlu bikin sebuah tabel baru, sehingga kita bisa ubah seperti ini ya. Jadi di yang tabel orders itu hanya ada si primary key dari tabel baru yang kita buat, yaitu customer. Kita buat tabel baru customers, terus kita berikan primary key, di sini customer ID 123, karena kita kalau mau jadiin si customer name sebagai primary key nggak bisa, karena customer name ini berpotensi tidak unik ya, bisa aja ada nama yang sama, maka kita perlu membuat satu buah atribut sebagai primary key. Nah, di sini tadi kita tinggal memberikan foreign key pada tabel yang akan kita rombak tadi. Jadi pada tabel orders kita berikan customer ID, kita berikan foreign key, lalu kita buat tabel baru, isinya customer ID, customer name, customer address. Sehingga kalau misalnya di sini, misal ada order baru aja deh. Ini 4. Terus ini Faisal. Nah, semisal di sini itu ada perubahan alamat ya. Misal Jalan Dewi Sartika Timur ini kita akan ubah menjadi Jalan Dewi Sartika Barat. Kita perlu mengganti si customer address-nya terlebih dahulu, yang customer name-nya Faisal. Nah, kita tidak boleh membiarkan hal itu terjadi, sehingga kita perlu membuat satu buah tabel lagi supaya kita tidak perlu capek-capek untuk mengubah hal ini. Sehingga kita buat tabel baru, kalau misal customer address-nya ganti, ya kita tinggal ganti di satu row aja. Misalnya Jalan Dewi Sartika Barat. Ini nggak masalah kan, karena di sini nyimpennya cuma ID, kita nggak perlu ganti lagi customer address-nya mana. Nah, kayak gitu teman-teman. Ini contoh yang database yang udah normal kayak gini. Selanjutnya ada kita perlu setelah kita melakukan normalisasi data, kita itu perlu melakukan improving query performance dari
database yang kita desain. Nah, kita perlu mendesain database yang dapat mempercepat proses query kita. Nah, setelah membuat basis data, biasanya backend engineer itu akan data yang udah dibuat oleh backend engineer itu kan nanti akan disimpan di database. Nah, setelah itu akan dilakukan query untuk ditampilkan ke pengguna aplikasi kita. Supaya kita bisa mempercepat query-nya, kita perlu kita ada cara-cara atau trik-trik khusus supaya query kita itu bisa lebih cepat. Bagaimana caranya? Caranya itu kita bisa menambahkan atribut foreign key tambahan atau atribut turunan tambahan. Contohnya itu di sini, teman-teman. Misal di sini tadi kita akan sebut ini tabel ini sebagai transaction detail. Sorry, ini harusnya product code juga. Nah, ini kita ubah. Harusnya product code tadi. Sorry, belum keganti. Misal nih, kita sebenarnya itu kan kalau kita hitung total price itu, kita itu bisa melakukan, kita tidak perlu menyimpan total price itu ke dalam basis data. Kenapa? Karena kita bisa menghitung total price itu dari number of item dikali order price. Tapi kalau misalkan kita tidak simpan di dalam basis data, kita dalam melakukan query itu kita perlu membuat sebuah rumus terlebih dahulu. Contohnya itu kalau kita membuat query itu seperti ini ya, misal aku tulisin di notepad aja. Nah, kalau ini agak introduction ke query dikit. Jadi kalau di sini kan kita mau ngitung si total price-nya dari setiap transaction detail. Wait, ini kenapa nih? Nah, kita perlu lakukan query terlebih dahulu. Misal kayak gini, select. Select itu kita akan menyeleksi sebuah kolom yang ingin kita tampilkan. Misal select ini. Wait. Select order number, order code, number of item. Terus kita ingin menampilkan totalnya. Nah, kalau kita ingin menampilkan totalnya, artinya kita perlu mengalihkan, kita akan tulis seperti ini, number of item, dikali dengan, apa ini tadi? Order price ya. Kita akan kalikan dengan order price. Atau harga waktu ketika dia sedang diorder. From ini artinya dia dari tabel mana, kita akan ambil dari tabel misalnya transaction detail. Nah, kalau kita melakukan query, kita akan harus mengalihkan seperti ini. Padahal kalau kita operasi seperti ini itu, operasi seperti penjumlahan, pengkalian, dan lain-lain, kalau di database itu sebenarnya dia bisa memperlambat kinerjanya dari query-nya tersebut. Nah, maka dari itu kita bisa memberikan satu atribut tambahan atau atribut turunan supaya kita tidak perlu repot-repot untuk mengalihkan. Sehingga kita hanya, kalau kita mau lihat total price-nya, kita bisa lakukan seperti ini. Nah, kita langsung tampil seperti ini. Cuman resikonya apa? Semisal kalau kita pertama kali insert, artinya sebelum di-insert kita harus mengisi total price itu dengan perkalian dari si number of item dengan si order price. Nanti kalau misalnya kita ada update juga di transaction detail, semisal, nah itu kita perlu mengalihkan lagi ulang si order price-nya dengan number of item, supaya datanya itu valid. Kalau kita lupa ngalihin, datanya bakal nggak valid. Ya gitu teman-teman. Terus satu lagi tadi kita bisa menambahkan foreign key tambahan. Foreign key tambahan ini sangat berguna jika misal untuk mendapatkan data itu kita harus pergi ke banyak tabel gitu. Contohnya itu kalau kita melakukan query itu ada yang namanya join table.
Misal seperti ini. Anggap aja si customer name, si address-nya ini bisa aja itu multiple. Bentar. Kita pindah dulu. Nah, misal satu user itu, satu customer, itu bisa aja itu customer address-nya itu multiple. Misal kayak gini ya, Jalan Dewi Sartika Timur, terus Jalan Dewi Sartika Barat. Nah, kalau kayak gini kan kita harus melakukan normalisasi terlebih dahulu ya, seperti tadi. Ini customer ID. Ini aku langsung tunjukin aja normalisasi sampai ke 3-nya kayak gimana jadinya. Nah, dari seperti ini, kita akan normalisasi ketiga. Kita bisa ubah menjadi seperti ini. Kita buat satu tabel baru. Di sini ada customer address. Terus di sini ada customer ID. Ini kita bisa hapus saja. Kita bisa ubah, kita bisa berikan tabel baru tambahan supaya datanya normal. Misal ini tadi Jalan Dewi Sartika Barat. Ini customer ID-nya 1, 2, 3. Terus yang ini satu lagi karena ini alamat milik yang tadi customer name-nya Faisal. Jadinya dia ID-nya itu 1. Nah, misal seperti ini. Terus nanti di order number-nya, misal dalam order tertentu itu dia minta untuk dikirim ke alamat mana gitu. Kan tadi setiap user itu, setiap customer itu punya banyak alamat ya. Sehingga ada relasi one to many, kita bisa ubah tabelnya menjadi seperti ini. Kita buat tabel baru untuk menampung customer address. Misal, berarti ini kita bisa ubah menjadi customer address ID misal. Ini artinya order ini akan dikirim ke alamat ini. Kalau misalnya customer address ID-nya 1, ini kita perlu satu tabel, satu atribut baru, namanya customer address ID. Misalnya 1, 2, 3, 4. Nah, kita perlu atribut baru customer address ID supaya dia menjadi primary key karena dimungkinkan kalau address-nya itu sama ya tiap user. Bisa aja ada user yang address-nya sama sehingga kita bisa tambahkan primary key yaitu customer address ID. Nah, misal ini contohnya akan dikirim ke customer address ID-nya 1, 2, dan 3. Pada order sekian akan dikirim ke address sekian. Nah, di sini contohnya kita itu ingin mengetahui si produk, si customer name-nya itu melalui order number. Kalau kita ingin mencari customer name-nya siapa, artinya kita harus pergi dulu ke tabel customer ID, ke customer address. Dari sini kan kita bisa tahu ya customer address-nya itu berapa. Nah, setelah itu kita akan cari lagi dia customer ID-nya berapa. Nah, kita baru tahu si data customer-nya, oh ternyata customer-nya itu Faisal. Dia dengan cara melakukan join table. Nah, seperti ini itu namanya join table ya. Jadi, kalau kita gabungkan, kita akan menggabungkan 3 buah tabel seperti ini. Misal ID-nya 1 ya.
Nantinya kalau kita melakukan query SQL, kita akan menggabungkan 3 buah tabel seperti ini. Nah, kita bisa lihat customer name-nya itu Faisal. Kita akan melakukan join table, yaitu 3 tabel kita join, sehingga query-nya itu bisa aja menjadi lambat. Supaya untuk mempercepat, kita itu bisa mengubahnya seperti ini. Kita bisa tambahkan satu atribut baru, namanya customer ID. Supaya kita tidak melakukan join terlalu banyak, kita bisa tambahkan customer ID di sini, karena kita tahu bahwa setiap order ini pasti hanya milik satu customer ID. Misalnya 1, ini 2, ini 3. Sehingga kita kalau misalnya mau mengetahui siapa sih yang order, nah kita tinggal gabungkan aja ini ke sini. Nah, kita bisa lihat yang order itu Faisal, Fazuki, sama Zedin. Gitu, teman-teman. Nah, kalau kita ingin menggabungkan tabel seperti ini, dalam SQL itu ada yang namanya query join table. Oke, jadi untuk mengimprove performance, kita bisa menambahkan atribut tambahan dan foreign key tambahan. Seperti itu. Gimana nih, ada pertanyaan nggak nih? Yang angkatan 22 nih terutama. Kalau ada pertanyaan, tanya aja nggak apa-apa. Atau mungkin aku kasih kuis nih, kayak kemarin. Kemarin kita ada kuis, sekarang aku juga mau ngasih kuis lagi. Kali ini, kalau kemarin hadiahnya 25.000 GoPay, sekarang 20.000 GoPay. Contohnya di sini, aku mau buat soal dulu ya sebentar. Kalian kalau mau tanya, aku tunggu sampai 2.20. Apa ya? Aku mau ngasih 2 soal deh, bentar tapi. Right. Satu soal aja deh. Nah, misal di sini itu, kalau tadi kan kita lihat produk itu nggak ada sellernya siapa ya. Nah, di sini aku tambahin supaya produk itu kita bisa tahu sellernya itu siapa. Di sini ada contohnya, ada seller
name-nya laptop murah Indonesia, yang ID-nya 1 itu laptop murah Indonesia, lalu yang ID-nya 2 ada laptop murah Indonesia. Terus kita itu ingin bagaimana caranya untuk mengimprove performance dari query-nya ini jika apa namanya, wait. Bagaimana cara kita mengimprove query-nya supaya kita itu tahu si sellernya itu di dalam sebuah order ini kita bisa tahu si sellernya itu siapa. Habis itu eh, di sini contohnya itu dalam bisnis skenario-nya ini dalam satu order itu kita hanya bisa membeli dalam seller yang sama. Gimana caranya kita tahu si sellernya itu siapa dan jelaskan kenapa jawabannya seperti itu. Kita perlu nambahin atribut apa atau bagaimana? Coba kalian jelaskan kenapa kok perlu tambah atribut itu dan bagaimana prosesnya? Kenapa kok bisa mempercepat sebuah query-nya? Ada yang mau jawab nggak? Nanti aku TF 20K pakai GoPay. Ke kuis tambah nih. Mungkin ini aku copy dulu ya. Aku masukin ke spreadsheet bentar. Tunggu 2 menit aku masukin ke spreadsheet, nanti coba kalian jawab. Nah, itu coba buka link spreadsheet-nya deh. Kalian buka di bagian improving performance. Nah, contohnya di sini tadi dalam setiap order itu kalian bisa hanya dapat order dalam satu seller. Terus kira-kira apa yang bisa diimprove dari performance-nya ketika misal kita mau ngelihat si apa namanya sellernya itu siapa gitu di dalam tabel order dengan mudah. Kira-kira bagaimana cara nge-improve-nya, terus gimana juga prosesnya terjadi kenapa dia bisa mempercepat performance-nya itu. Yang bisa jelasin, aku kasih hadiah. Kasihin aja nanti. Nggak ada yang bisa nih yakin. Salah nggak apa-apa kok. Sampai 228 deh.
Kalau sampai 228 nggak ada yang jawab, nanti aku jawab sendiri. Jawab aja nggak apa, kalau salah nggak masalah kok. Ini sebenarnya ilmu nggak ada di kuliah sih. Kalau di kuliah kamu cuma belajar gimana normalisasinya aja. Nah, di sini aku nambahin materi sedikit gimana caranya biar dari database design itu bisa nge-improve performance juga. Ya, dari 228 nggak ada yang berani jawab nih. Jawabannya itu gampang banget sebenarnya. Produk tambah Gimana ya saya? Coba jadi jelasin. dari itu yang di tabel ke 4 ya, yang Tiga mau nih. ditambahin 3. Yang 3. 3. Jadi di order number berarti terus ditambahin product code. Dari product code terus bisa dapat seller ID, terus seller ID dapat name, seller name. Jawabannya kurang tepat. Ya, dia mau jawab lagi nih. Dia mau jawab nggak? Sekarang nggak aku kasih clue sih. Mungkin kemarin aku kasih clue, sekarang nggak aku kasih clue. Nggak ada yang mau jawab lagi. Jadi kalau ini ya, ini ada yang mau jawab lagi nggak? Atau ya saya mau jawab lagi? Nggak. Jadinya kayak gini. Misalkan kita mau tahu ini order ini tuh order sellernya siapa. Nah, kita cuman perlu nambahin seller ID. Karena kita itu tahu, tadi kan kita ada case di mana kita udah memastikan bahwa setiap order itu pasti harus dari seller yang sama. Nah, kita hanya perlu nambahin seller ID di sini. Dengan nambahin seller ID di sini, kita bisa apa namanya? Bisa kalau kita melakukan join table, ini kita bisa tahu ini sellernya itu siapa. Contohnya ini 2 ya. Nah, kalau kita kasih product code di sini ya nggak bisa. Karena kan kalau kita kasih product code di sini, padahal kan satu seller itu kan product code-nya itu kan bisa banyak. Bisa aja ada 2. Buat ini, kalau kayak gini harusnya kita ubah. Misal gini ya. Nah, kita nggak perlu nambahin si product code tadi, karena bisa aja kan product code-nya kan itu banyak dalam satu order.
Tapi kita bisa tahu bahwa kalau dalam satu order itu sellernya itu kan pasti sama. Ya kita tinggal tambahin aja seller ID di sini. Terus kalau kita join table kita bisa tahu oh ini order dari siapa. Kalau kita lihat di sini aja kan misal ini ya. Si kode code. Kode code kita join aja deh. Kode code-nya misal ini kita copy set. Terus ini kita copy lagi. Nah, ini kalau misal kita join table kan di product code-nya kan, kalau di bagian table products kan kalau kita join table hasilnya kayak gini ya. Bakal ada kita join sama products, terus kita bakal tahu seller name-nya siapa. Nah, kalau kita lihat, misalnya ini kan ada order number. Di dalam order number ini kita kan, kalau kita lihat di sini, seller ID-nya itu pasti sama kalau ordernya ini. Kalau ordernya sekian, pasti seller ID-nya itu sama. Karena kita udah kasih case di mana bahwa dalam setiap order itu hanya dapat untuk satu seller aja. Nah, sehingga kita boleh langsung menaruh seller ID itu ke sini. Gitu sih teman-teman. Tapi kalau semisal kita nggak punya ada case lain di mana kita bisa membeli dua barang berbeda, dua barang dengan seller yang berbeda, nah kita nggak boleh taruh seller ID-nya di sini. Kita nggak bisa taruh seller ID di sini. Mungkin kalau mau mempercepat performance, ya kita bisanya hanya naruh seller ID di bagian sini sih, order tabel transaction detail atau tabel yang keberapa nih? 1, 2, 3, 4 ya. Nah, kita bisa tambahin di transaction detail, kita tambahin seller ID. Mungkin tadi ya saya kebayangnya kayak gitu. Oke, mungkin udah dulu guys. Semoga semester 3 kalian jalan dengan lancar dan basis data kalian dapat bagus. Amin. Besok kita lanjut SQL query. Aku bakal kasih contoh database-nya. Nanti kalian tinggal jalanin aja dari kode aku yang udah aku taruh di GitHub kayak biasanya. Sehingga nanti kita belajarnya lebih cepat. Oke, mungkin gitu dulu teman-teman. Maaf kalau misalnya ada penjelasan yang susah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku end aja ya.